izinkan roh yang lain menunggangi hatimu. Mari saat teduh, semua saat teduh, baik yang di luar, semua saat teduh. Berarti kita lagi berjumpa dengan Allah kita secara pribadi. Mari bereskan hatimu, bereskan hatimu, bereskan hatimu, jangan kamu cengar-cengir. Tak diajari kepada, ayo jumpai dulu Allahmu. Supaya perjumpaan kita mulai hari ini sampai hari Senin depan kita diberkati. Semua berdoa, bereskan dulu mereka. Bereskan dulu hidupmu, bereskan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena rahmat dan kebaikanmu. Kami boleh berhimpun di sini, yaitu kegiatan pendalaman Alkitab yang menjadi kalender tahunan. Kalau kegiatan ini bukan hanya sekedar kegiatan begitu saja, tetapi kami mau dibaharui oleh Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan, mari kuasai hati dan pikiran kami, supaya kegiatan ini sungguh-sungguh hanya namamu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, dan terima kasih buat cuaca yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami boleh mengikuti ini, kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami sungguh menyerahkan ibadah ini. Anak-anak kelas 7 dan 8, 9. Mari Engkau lawan mereka Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau jumpai mereka, supaya mereka pulang dari sini membawa berkas-berkas daripada-Mu. Ada cerita yang akan mereka berbagi dengan keluarga mereka, dengan sahabat mereka. Mungkin itu di dalam keluarga, mungkin juga di media sosial. Akan memulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Melanjutkan sama-sama kita memberikan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan kebesaran namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, layak dipuji. Dari awal katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan
baik sebelum Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. terang bagi Jalanku terang bagi terang bagi jalanku. ini meresap ke hatimu, kepikiranmu, keperasaanmu. Supaya pura dulu berdoa, berdamailah dulu, berdamai dulu hatimu dengan Tuhanmu supaya firman yang kau dengarkan sebentar lagi itu bisa kau nangkap. Pastikan Anda dijumpai Tuhan dan minta hikmat daripada Tuhan supaya firman yang kau dengarkan ini tidak berlalu begitu saja. Jangan izinkan roh yang lain masuk dalam hatimu. Adrian, yang baik. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau yang bertahta, berdaulat di hati dan pikiran kami. Berdaulat dan bertahta di hati dan pikiran kami. Supaya kami benar-benar mendengarkan firman-Mu. Supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami terbatas adanya sebagai pembina mereka. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang serius, orang-orang yang memberi hati. Oleh sebab itulah Tuhan kami serahkan waktu dan tempat ini supaya mereka sungguh-sungguh menerima firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Dibuka Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya. Di kita ini dalam sumber yang tepat sehingga kau pulang dari sini membawa sesuatu perubahan karena Anda terhubung kepada sumber yang tepat yaitu kebenaran. Lanjut Mat. Berarti kita ini berhubungan dengan bumi, kita hidup. Nah di sini ada saya ambil beberapa gambar, ada lampu. Semua di rumah punya lampu? Supaya bercahaya apa yang dilakukan? Dicokkan. Berarti lampu ini bisa hidup karena pada sumber yang tepat. Dicolokkan ke stokon. Ya. Maka perlu kita mengalami keterhubungan supaya kita hidup berbadanan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi namanya keterhubungan itu jangan putus. Kalau lampu itu dicolokkan kepada sumber yang tepat tidak hidup, berarti ada konslet. Maka perlu diperbaiki. Lanjut Man. HP-mu lobek apa berapa? Supaya ada daya. Kalau mau colokkan ke sini sampai colok tak akan ada daya. Maka cari sumber yang tepat supaya itu HP-mu terisi. Maka colokkan kepada aliran listrik. Kalau kau udah colokkan itu HP-mu di saat mobil nggak ada daya, berarti dicek itu kabel-kabelnya. Ada yang rusak nggak? Kalau rusak perbaiki. Maka apapun dalam hidup ini perlu ada koneksi, keterhubungan. Lanjut Mas. Tentang 13 yang di dalam tolong dicatat, beda di luar. Amsal 13 ayat 20. Tolong dulu dibuka dan dibaca sama-sama. Buka kitabnya Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Kalau sudah menemukan katakan amin biar kita sama-sama baca. Yang di dalam amin. Baik, di dalam Amsal 13 ayat 20 dikatakan di sini kualitas hidupmu ditentukan oleh pergaulanmu. Dan lagi, kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas pergaulanmu. Karena kita konteksnya ini adalah remaja, maka
terkoneksi, di mana kamu terhubung. Maka hati-hati dalam pergaulanmu. Karena apa? Pergaulan yang salah membuat Anda akan rusak hidupmu. Maka di sini perlu penuntunan hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Si komunitasnya, wadahnya tidak sehat, rusak, maka rusak kau. Artinya di sini kamu punya hikmat, ambil keputusan. Kalau udah rusak temanmu, jangan ikutan, keluar dari situ. Ini enggak, udah tahu temanmu brengsek, ikut kau brengsek. Berarti kamu sama dengan orang paling. Ya. Kualitas hidupmu ditentukan pergaulanmu. Di mana komunitasmu? Kalau komunitasmu yang kotor, malas, tukang ribut, lama-lama kau begitu. Kan dia bilang, malah kau ya derita, malah kau ya pola. Enggak, tapi aku buat itu akan mempengaruhi pikiran. Manik itu kan mempengaruhi kualitas hidup. Bahkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, sama-sama dibuka kitabnya, biar kita baca. Yohanes pasal 15 ayat 5. Kalau sudah menemukan katakan amin, biar kita baca. Masih 5 orang itu. Dia berbuah banyak. Yang di luar Kokak 15 ayat 5. Sudah menemukan? Baik, dengan hitungan ketiga dibaca, dipahami dan mengerti Pablo. Ada punya dalam Yohanes 15 ayat 5. Diibaratkan sebuah pohon. Anda lihat ini pohon mangga. Anda lihat ada buahnya. Buahnya itu bisa berdiri supaya dia menghasilkan buah. Maka caranya itu harus menyatu kepada pohonnya. Ada lagu sekolah minggu ya? Ayo sama-sama kita nyanyi. 1, 2, 3. Yesus pokok Dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. lanjut. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Lanjut. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita cerai. Ini tumbuh besar dan tidak hanya begitu saja menghasilkan buah karena terkoneksi kepada tanah atau alam. Artinya pohon ini nggak simsalabim, bisa saja pohon itu berdiri tapi pohon karet yang sudah dibentuk alias kawin. Jadi apapun segala kehidupan kita harus terkoneksi, baik itu benda-benda elektronik tadi, baik juga pohon-pohon kita juga. Jadi terkoneksi. Lanjut, Mak. Kalau kita ingin menikmati buah apel itu, maka pohon itu harus memang benar-benar tertanam di tanah sehingga dia mengambil yang sel-sel yang akan membuat pertumbuhan tanah itu subur sehingga menghasilkan buah yang lebat. Siapa yang suka makan apel angkat tangan? Yang suka makan buah apel? Nanti kau pergi ke mall, beli sendiri, bayar sendiri. Kenapa berbuah ini? Karena caranya menyatu. Oke, lanjut, Pak. Terus. Ini adalah punya hikmat, punya kesadaran, tingkat kesadaran. Kita mengerti, memahami kepada sumber mana kita terkoneksi. Maka dikatakan orang yang buruk akan mempengaruhimu seperti api yang membakar kayu. Dengar, kalau seseorang itu temperamennya buruk, akan dia mencari teman yang untuk temannya supaya dia buruk. Maka di sini kamu harus waspada. Ya. Kalau udah hangat,
enggan untuk keluar. Maka jangan nyaman kamu kepada pertemanan yang merusak hidupmu. Maka bangun pondasi yang benar. Dan lagi, kalau kamu ada perapian, kamu dekat dengan api itu pasti kamu akan hangat. Biasanya orang yang sudah nyaman di dalam kumpulan-kumpulan wadah-wadah yang menurutnya itu benar, dia akan susah keluar. Kenapa? Tidak ada pondasi yang kuat, sehingga biasanya takut. Lanjut. Sama dengan bangunan. Bangunan yang pertama ini tentu kita lihat bisa roboh, runtuh karena apa? Karena tidak terkoneksi pondasinya kuat, kokoh. Sehingga ketika ada sedikit angin langsung roboh, langsung rusak. Pondasinya kuat sehingga mampu bangunan yang besar seperti yang di atasnya. Ya. Jadi bangunan itu terhubung kepada landasan yang kokoh sehingga bangunan itu mampu menahan beban-beban yang akan bangun sesempurna mungkin. Lanjut, Mak. Kehidupan kita ini supaya hidup kita baik-baik saja, maka koneksikanlah hidupmu. Koneksikan hidupmu. Pulihkan hidupmu. Pulihkan hidupmu. Pulihkan hidupmu. Pulihkan hidupmu. Kalaupun ada masa lalumu yang rusak, yang suram, maka kembali jumpai Bapakmu. Koneksikan hidupmu. Perbaiki persekutuanmu. Ini enggak udah rusak, dibiarkan rasa kamu. Maka kembalilah. Koneksikanlah hidupmu. Minta ampun kepada Tuhan. Perbaiki mesbahmu. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Ini enggak udah rusak, kau biarkan. Maka tidak ada kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Lanjut, Pak. Zona amanmu dari pertemananmu yang konyol itu. Karena apa? Kalau kau biarkan kau di sini, lama-lama kau akan terpuruk. Maka ambil sikap. Ambil sikapmu, ambil sikapmu. Kamu tidak akan rugi meninggalkan temanmu yang bobrok itu. Justru kamu adalah titik benang. Jangan takut kau kehilangan teman. Mending punya satu teman, tapi itu membangunmu. Tetapi itu adalah memotivasimu. Daripada kau punya teman banyak tetapi wadahmu tidak sehat. Contohnya keliuran kemana-mana tidak jelas. Ada diskusi apapun diskusi tidak jelas. Maka keluar dari situ. Jangan malu, bertindak, ambil keputusan. Maka Anda jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Ini enggak. Takut kau kehilangan teman. Ambil saat teduh. Ambil saat teduh. Ambil saat teduh supaya Anda boleh mengambil kesimpulan, boleh mengambil sikap, boleh mengambil keputusan. Ambil saat teduh. Ambil saat teduh. Minta terus-menerus kepada Tuhan hikmat supaya Anda mampu keluar dari lingkungan komunitas yang tidak sehat itu. Karena kamu sedang saat ini remaja, kamu ditantang dengan komunitas yang tidak sehat. Komunikasimu, media sosialmu, pertemananmu, kalau itu tidak sehat, maka kamu tidak sehat. Maka yuk hikmat kepada Tuhan. Jangan berteriak kau ke Facebook. Jangan berteriak Tuhan, saya percaya Tuhan akan tolong. Lanjut, lepaskan dirimu dari pergaulan yang salah. Berani bertindak. Di dalam Pemazmur 1 ayat 1. Buka kitabnya. Lepaskan dirimu dari pergaulan yang salah. Berani bertindak. Mari kita baca Alkitab kita. Pemazmur pasal pertama ayat 1. Kalau sudah menemukan, katakan iya. Baik. Tolong ulangi dulu, baca lagi Adinda. Di dalam kumpulan pencemooh. Berbahagia Anda kalau Anda meninggalkan temanmu yang tukang gosip. Berbahagia Anda keluar dari temanmu yang pemalas. Jadi jangan takut mengambil keputusan, keluar dari situ. Udah tahu temanmu, lingkunganmu itu pemalas, kau aman di situ.
komunitasmu, maka itu yang kau lakukan di keluargamu. Jadi mari yuk berani bertindak. Ya. Dalam pemazmur tadi pasal pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tukang gosip, pemalas, bikin onar. Ibu sudah sampaikan, berpulang kepada Anda. Lanjut, Pak. Memisahkan diri dari kumpulan pencemooh dan berlari mengejar perkenanan kepada Tuhan. Maka sekali lagi dikatakan, ambil keputusan, ambil tindakan, ketinggalkan itu, maka kejarlah. Mungkin kalau di remaja sekarang ada GC, ada FA, kejar. Jangan hanya kejar futsal, jangan kejar main game online. Kejar perkenanan Tuhan, ibadah, baca Alkitab, berdoa, ini enggak. Disilam. Tapi kalau kamu tidak mau ambil keputusan, terserah kaulah. Inilah namanya wadah yang memang sumber pada tempatnya. Kau pulang, tidak lagi sama. Lanjut, Pak. Komunitas yang sehat. Mari kita baca Yesaya 45 20 ayat 20 sampai 21. Ya, jadi cari komunitas yang sehat. Di semua gereja ada nggak wadah ibadah remaja? Ada Bible camp. Ya, apapun organisasi gereja kita pasti ada untuk kelas-kelas remaja ya. Ada. Itu kau kejar. Jangan ketika ada retreat, waktu retreat kau hadir. Minggu, entah di mana kau. Natal baru kau muncul. Pas. Ya, lanjut, Pak. Maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di dalam hubungan dengan Tuhan. Boleh dibaca dan di dalam dan di luar. 1 sampai 5. 1, 2, 3. Cara-cara membangun relasi. Yang di dalam kencang itu. Oke, ada 5 cara bagaimana kita ya membangun relasi dengan Tuhan. Ada 5 cara membangun relasi dengan Tuhan. Setelah nanti berdoa, ya akan Ibu tanya per kelas. Masih ada rutan Ibu ya. Kati sejauh mana Anda mendengar firman ini, kiranya Tuhan tolong Anda supaya mulai hari ini kau mengerti tentang keterhubungan dengan Allah, keterhubungan dengan sesama kita, keterhubungan kepada semua aspek kehidupan, supaya hidup kita baik-baik saja. Mari kita berdoa. Bapak, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini di acara kegiatan pendalaman Alkitab. Tuhan, kami terus-menerus terhubung kepada Tuhan, terhubung kemanapun kami bersosial, dimanapun kami berada, kami mau hidup kami baik-baik saja. Oleh sebab itulah Tuhan, mampukan kami untuk memiliki kesadaran supaya kami bisa terhubung terus-menerus kepada sesama kami, kepada lingkungan, dan kemanapun kami berada. Khususnya kepada anak-anak bini Tuhan kelas 7, 8, dan 9. Mereka sudah mendengarkan akan firman ini. Jangan kiranya mereka biarkan berlalu begitu saja firman ini.
tetapi mereka tangkap, mereka pahami, sehingga mereka pulang. Tuhan tidak lagi sama sumber yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya di hari pertama ini mereka memiliki momen yang tersendiri sehingga ada perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan. Kami ingin melihat hasilnya Tuhan. Ada revival dalam mereka. Mereka ada pembaharuan. Mereka bukan lagi anak-anak yang biasa-biasa, tetapi mereka anak yang luar biasa. Karena firman itu mereka tangkap dan mereka mengerti sehingga mereka mampu melakukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas adanya. Dalam kiranya mereka pulang membawa berkat-berkat itu. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan di hari pertama ini. Kiranya mereka tersirami seperti bunga yang indah mekar. Mereka dapat memberikan rasa dan warna serta membawa dampak bagi kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.